Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut kembali pembahasan kita di Strategic Planning Foundation ya. Setelah di sesi sebelumnya kita sempat sampaikan ya tentang basicnya dulu ya, karena membahas tentang perencanaan strategik ya kita nggak bisa lepas dari mengenali dulu tentang fungsi dasar manajemen, karena planning ada di fungsi dasar manajemen. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang tahap-tahap dasar bagaimana kita bisa membuat satu perencanaan ya. Apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita akan membuat satu perencanaan? Tapi kita mulai bahas dulu ya, mulai sampaikan dulu tentang sebetulnya pengertian dari perencanaan itu apa atau planning itu apa. Jadi kalau kita nanti udah paham tentang apa sih sebetulnya planning itu, nanti kita bahas ke tahap-tahap dasar untuk membuat satu perencanaan. Nah, sebetulnya kalau kita bahas tentang planning itu apa ya, kalau kita bahas tentang definisi dari planning itu apa, kita nggak perlu repot-repot membuat definisi yang panjang, planning adalah dan sebagainya, enggak. Tetapi bisa saya sampaikan di sini bahwa kalau kita pengen mendefinisikan planning itu apa, sebetulnya kita cukup mengingat bahwa proses planning itu cukup menjawab 4 pertanyaan ya, sebagaimana yang ada di slide kan. Planning itu sebetulnya cukup menjawab 4 pertanyaan, dengan nanti kita kembangkan kan mestinya. Nah, pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab itu adalah apa. Pertanyaan yang kedua yang mesti kita jawab adalah kapan. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang bagaimana ini. Sorry nggak begitu terlihat. Dan yang keempat itu adalah kita harus bisa menjawab pertanyaan siapa. Maka kalau kita rangkai dalam satu kalimat, perencanaan ini adalah pemilihan sekumpulan kegiatan. Kita pilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan. Jadi ketika memutuskan itu kan mesti ada alternatif yang lain. Ya, kalau kita mau pilih A itu berarti kan ada B, ada C, ada D. Kalau kita pilih 1 itu berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, kalau hanya satu-satunya ya itu nggak ada tantangan untuk melakukan pengambilan keputusan karena mutlak hanya satu kan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mencapai goal yang sudah kita tetapkan di awal tadi, karena di planning itu ada goal. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu? Kemudian kapan akan kita mulai? Kapan akan kita mulai program kita? Kapan akan kita mulai buat strategi untuk mencapai tujuan itu? Ya kan? Kalau tadi kita kasih contoh mau bangun rumah ya, kapan akan kita mulai? Dan kapan rumah itu kita rencanakan bisa selesai? Waktu ini juga kadang menjadi hal yang sangat penting karena akan menentukan segalanya juga. Karena kalau kita nggak bisa membuat perencanaan tentang kapan selesainya ya nanti ujung-ujungnya itu akan ada banyak masalah. Ya kan? Maka kita harus tentukan dulu kapan ini kita mulai dan kapan selesai kalau mau bangun rumah itu. Karena kalau bangun rumah semakin panjang ya mesti nanti berdampak ke biaya yang lainnya kan. Biaya operasional untuk tukang dan sebagainya. Setelah kita bisa menjawab pertanyaan kapan dimulai, kapan harus selesai, berikutnya adalah bagaimana untuk bisa mencapai tujuan itu, bagaimana desain rumahnya kalau kita kembali ke kasus rumah. Ya kan? Kemudian yang terakhir kan, ini adalah kita harus bisa menjawab siapa yang ingin kita libatkan dalam proses pembuatan rumah itu. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan ya, kalau pengambilan kalau perencanaan untuk A, untuk B, untuk C ya berarti siapa yang akan dilibatkan. Kalau bangun rumah, siapa yang akan dilibatkan dalam membangun rumah itu. Apakah rumah itu akan kita bangun sendiri, artinya kita yang memanage sendiri, kita tinggal cari orang-orangnya, kita cari tukang, kita yang belanja ya kan, kita yang bayar itu semua tukang, atau kita serahkan sepenuhnya ke orang-orang yang memang punya kompetensi memborong, misalkan kontraktor misalkan kan. Serahkan semuanya aja. Kita cukup sediakan sumber daya finansial kita ya kan, kita minta desainnya kayak apa, gambarnya, udah
kapan mulai, kapan selesai, itu juga ada kemungkinan. Tapi kan itu tetap menjawab pertanyaan siapa yang akan kita libatkan di dalam proses pembuatan rumah itu. Ini gambaran secara sederhana sebetulnya perencanaan itu menjawab 4 pertanyaan itu. Nah, ada lain yang penting dalam perencanaan tadi adalah pembuatan keputusan. Menjawab pertanyaan apa, menjawab pertanyaan kapan, menjawab pertanyaan bagaimana, menjawab pertanyaan siapa, itu kan pasti ada pengambilan keputusan. Apa yang harus dilakukan, kapan dimulai, itu kan kita harus mengambil keputusan. Apakah di bulan Januari, apakah di bulan Februari, kapan selesainya. Bagaimana, berarti kan kita juga ambil keputusan. Siapa ya, berarti kita ngambil keputusan. Tak ulangi, ambil keputusan itu berarti kan menentukan satu dari sekian alternatif yang ada. Berarti mengorbankan sekian alternatif dan kita pilih salah satu, itu namanya pengambilan keputusan. Ya kan? Nah, itu sebenarnya juga yang aspek penting ya dalam perencanaan itu adalah pengambilan keputusan. Berarti kita harus punya kemampuan untuk menyeleksi. Berarti menyeleksi itu kan mesti juga butuh kemampuan-kemampuan, pemahaman-pemahaman tentang dari sekian alternatif yang ada. Akhirnya kita putuskan, oke, kita akan libatkan kontraktor yang akan menjadi partner kita membangun rumah misalkan. Nah, ini pengertian dari perencanaan. Kemudian setelah kita mampu membuat desain awal itu kan, langkah berikutnya adalah kita harus bisa memahami tentang 4 tahap dasar dalam membuat perencanaan. Pertama adalah kita tetapkan tujuannya apa, sudah kita bahas. Kedua adalah kita harus mampu merumuskan keadaan saat ini. Maksudnya kita harus bisa mengenali dulu sebetulnya kita punya apa, kita punya sumber daya apa untuk mencapai tujuan itu. Sumber daya finansial kita seperti apa, sumber daya manusia kita seperti apa, material kita kayak apa dan sebagainya, kita kenal itu. Baru setelah itu kita melakukan identifikasi terhadap segala kemudahan, mudahnya apa, hambatannya apa, dan baru kita tutup dengan bagaimana mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan itu. Kembali ke contoh kalau kita membangun rumah, ya kegiatannya apa untuk bangun rumah itu, mulai penyiapan lahan, penyiapan material dan sebagainya. Nah, ini tahap-tahap dasar di dalam membuat satu perencanaan ya, mulai dari menetapkan tujuan sampai kita sudah sampai mampu merencanakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan itu. Ini 4 tahap dasar perencanaan. Nanti kita akan lanjutkan kembali, masih di pengantar kita akan bahas tentang bagaimana hubungan antara fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Demikian kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya.